Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan anggota RH Krisanti dan Kamila Ananda dan saya RTS Mehliza Altasya akan mempresentasikan materi zaman reformasi di Indonesia. Reformasi adalah gerakan untuk mengubah bentuk atau perilaku suatu tatanan karena tatanan tersebut tidak lagi sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, era reformasi di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya pada saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakilnya yaitu Baharudin Yusuf Habibie. Masa pemerintahan Baharudin Yusuf Habibie. Pada masa pemerintahannya dibentuklah Kabinet Reformasi Pembangunan. Beliau mengikut sertakan kekuatan sosial politik non-Golkar, unsur daerah, akademisi, profesional, dan juga LSM dengan harapan terjadi sinergi dari semua unsur kekuatan bangsa tersebut. Beliau juga membebaskan para tahanan politik zaman Orde Baru. Kebijakan ini dibuat atas dasar menciptakan keadilan demokrasi. Tidak hanya itu, beliau juga mendorong demokratisasi di Indonesia dan memperbolehkan berdirinya partai-partai politik yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan umum pada Juni 1959 yang diikuti oleh 48 partai politik. Pada zaman pemerintahannya, terjadilah peristiwa lepasnya Timur Timur. Sesuai dengan perjanjian New York, ketetapan tersebut mengesahkan pemisahan Timur Timur dari Republik Indonesia secara baik dan damai. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. 1. Pembentukan Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet ini adalah kabinet koalisi dari Partai PKB, Golkar, PPP, PAN, PK, dan PDIP. 2. Rekonsiliasi dengan warga Tionghoa. Gus Dur menyudahi satu permasalahan diskriminasi. 3. Penghapusan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial dengan alasan perampingan struktur pemerintahan. 4. Usulan membuka hubungan dagang dengan Israel. Tetapi gagasan ini mendapat tentangan keras. 5. Usulan pencabutan TAP MPRS nomor 25/1966 tentang larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. 6. Kasus Bulog Gate and Brunei Gate yang mengarah pada praktik KKN. 7. Pelaksanaan sidang istimewa MPR Juli 2001. 3. Masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, ia membentuk kabinet gotong royong yang berisi 5 agenda utama. Selanjutnya, privatisasi beberapa perusahaan negara yang potensial. Dikarenakan Indonesia masih memiliki sejumlah kewajiban keuangan yang harus diselesaikan dengan IMF, sehingga terpaksa melepas beberapa aset negara seperti Indosat. Pada era ini, terjadi beberapa ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan, yaitu terjadinya berbagai ledakan bom. lalu Pembentukan KPK yang diharapkan akan memaksimalkan penegakan hukum, law enforcement, dan tentunya melawan terjadinya praktik KKN. pada era ini juga dilaksanakan Pemilihan umum tahun 2004 untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu pertama di mana masyarakat pemilik hak dapat memilih wakil rakyat di tingkat pusat dan daerah secara langsung. Dan yang terakhir, masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden SBY adalah Presiden Republik Indonesia yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan membentuk Kabinet Indonesia Bersatu 1 dan 2. Guna berupaya untuk menyelesaikan konflik dalam negeri pada masa pemerintahannya, dilakukanlah sebuah program kerja yaitu penandatanganan perjanjian Helsinki antara Indonesia dan GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Seraya menekankan bahwa solusi militer tidak akan menyelesaikan masalah Aceh secara permanen. Pada masa ini terjadilah konversi minyak tanah ke gas dengan alasan agar terbebas dari ketergantungan akan minyak tanah dan penggunaan LPG dianggap lebih ramah lingkungan daripada penggunaan minyak tanah. 4. Pembentukan PNPM Mandiri, yaitu Program Nasional Penanggulangan Kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir adalah Pelaksanaan Pemilu 2009. Berpasangan dengan ahli ekonomi yakni Budiono, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhasil mendapatkan kembali mandat dari rakyat untuk memimpin Indonesia untuk masa pemerintahan berikutnya. Baik, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.